sekarang kita ada di channelnya Alex Autos. Dan sekarang kita langsung ke bagian test drive mobilnya. Karena sebelumnya kita udah melakukan komparasi untuk di bagian eksterior, mesin, sama kapasitas bagasi. Intinya untuk static reviewnya udah ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton di channel Laknas Auto Junkie. Di sini kita udah bahas lengkap dari fiturnya, dari eksterior, dari kapasitas bagasi tadi, sama dari mesinnya. Tapi tadi baru kita buka ya, belum kita rasain nih. Betul. Nah sekarang kita langsung rasain. Kita pengen mulai dulu nih dari rasa kenyamanan berkendaranya. Kebetulan sekarang memang di bagiannya Opot nih untuk Xpander Cross ini. Gimana Pot? Impresi berkendara dari mobil ini? Pertama-tama kita bahas dari segi, berhubung tadi kita udah bahas mesin, kita bahas performa dulu ya. Sedikit reminder juga, jadi mobil ini sebenarnya kan ini varian yang Xpander Cross pre-facelift. Jadi mesinnya sendiri kan dia pakai masih transmisi yang lama ya, yang torque converter 4-speed untuk yang otomatis. Tapi yang kali ini nih kita pakai manual nih. Nah benar. Ini pertama kali nih gue nyobain yang manual. Pertama kali. Nah untuk mesinnya sendiri 1500 cc, 4 as dan 1 inline 4 Dewa C dengan teknologi MIVEC. Tenaganya itu 103 horsepower dengan torsi 141 Nm. Lebih unggul. Iya, dibanding XL7. Dari segi torsi ya. Iya, betul. Karena dari segi horsepower tuh mirip-mirip aja sebenarnya. Nah, untuk performanya sendiri, waktu itu sebenarnya gue udah pernah ngetes juga di channel gue ya. Dari segi performa memang Xpander Cross ini unggul, Vi. Jadi dia 0 sampai 100-nya itu tuntas dalam waktu 13,5 detik. 13,5 detik ya. Nah, untuk versi yang pre-facelift ini kan, betul kan? Ya. Karena versi facelift yang transmisi CVT dia justru pertama dia lebih irit, kedua dia sedikit lebih kenceng. Nah, selain itu, nih udah ngomongin performa. Konsumsi bahan bakarnya gimana? Kan lu udah pernah ngetes juga nih. Karena kalau gue belum pernah jujurnya kan. Konsumsi bahan bakarnya untuk Xpander Cross yang pre-facelift seperti ini, itu dia bisa 1 banding 12,8. Jadi masih oke lah ya, walaupun memang harus diakui kalau ngomongin soal efisiensi, XL7 itu yang basicnya nanti aja kita itu masih itu dulu ya. Ini seperti itu intinya. Nah, kalau kenyamanan suspensinya nih gimana menurut lo Xpander Cross ini? Secara mobilnya kan memang sebenarnya kalau kita tahu Xpander biasa sendiri itu udah oke banget kan? Nah, tapi kan ini ada perubahan suspensi, tapi perubahannya bukan secara struktur seperti yang versi facelift ya. Tapi lebih ke arah ditinggiin kan suspensinya. Gimana menurut lo mobil ini? Sebenarnya sih mobil ini dari segi kenyamanan, baik itu dari yang versi MPV-nya juga, itu udah netapin standar baru sih untuk kelasnya ya. Di LMPV di kelas ya? LMPV dan LSUV ya, ini kan LSUV ya. Karena dia menawarkan rasa berkendara, kenyamanan, terutama ride quality yang one step above di kelasnya, Vi. Iya, kita bandingin sama, mungkin bisa jatuhnya dia masuk ke perbandingannya dengan Rush gitu ya. Misalnya kita bandingin sama Rush aja, itu kan rasa naiknya ini jauh lebih refined gitu kan. Benar, lebih nyaman. Di sini bandingannya bagi penumpang di belakang pun juga jelas berbeda sih rasanya menurut gua di sini ya. Betul. Dan ternyata ditinggiin ini tidak mempengaruhi handling ya rasanya mobilnya juga. Jadi emang setup suspensinya kan dia cukup unik ya, karena kalau kita rasain kita bawa secara agresif, dia tuh nggak yang terlalu body roll banget, karena terasa agak stiff gitu ya. Tapi ketika misalnya ketemu jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang ada polisi tidur, dia juga nggak keras. Jadi masih nyaman juga. Sih benar. Untuk di kelas ini memang mobil ini sebenarnya bisa dijadikan benchmark sih. Banget. Iya. Untuk kenyamanan ya, karena begitu ada ini, kelas LSUV, LMPV ini berubah total nih arahnya nih pada waduh gitu loh gara-gara mobil ibaratnya ini. Jadi ketar-ketir, jadi kayak wah kita harus back to the drawing board banget nih supaya bisa lawan mobil ini. Nggak asal jual gitu kan. Betul. Nah untuk kekedapan kabin sendiri kita nih lagi 80 km per jam lah kurang lebih. Menurut gue suaranya dari luar kabin nih oke banget ya, dia oke banget. Karena gue pun udah pernah waktu itu tes komparasi ini dengan tapi yang versi MPV-nya sih ya, tapi kan sama aja kekedapannya. Nah itu gue tes dengan semua LMPV yang lain. Jadi lawannya dari contohnya R3, dari Stargazer bahkan yang baru gue udah tes bandingin, dan Xpander tetap yang paling kedap di kelasnya. Dan gue ngetesnya pakai desibelometer. Wah tuh Alexars. Jadi itu adalah benar-benar sudah dites secara
aktual menggunakan alat khusus juga decibelmeter, jadi bisa tahu nih gimana sih soal kekedapan kabin mobil ini, dan memang ternyata mobil ini menjadi benchmark paling oke. Betul banget ya. Terasa ya Vi ya? Memang kedap loh ya. Memang kedap untuk kelas ini. Di kecepatan 80 road noise-nya pun juga minim sih menurut gue untuk mobil ini sih ya. Betul. Oke. Nah, selain itu apa lagi nih yang kita bahas di bagian interiornya nih? Nah, kemudian ini masih soal berkendara ya. Tadi kan ngomongin road noise minim. Karena kan memang dia cukup tinggi ya. Dan ground clearance-nya itu, gue pernah mention juga sebelumnya, itu 225 mm. Iya, betul. Yang artinya dia lebih tinggi dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport loh. Yang kita tahu Pajero Sport adalah mobil segala jalur. Iya, mau dipakai di mana aja bisa gitu kan. Ternyata ini lebih tinggi ground clearance-nya. Jadi kalau kalian considering-nya adalah tempat-tempat yang mungkin agak rusak gitu segala macam, ya di antara LSUV ini yang paling ideal buat kalian. Benar. Nah, secara fitur sendiri, menurut lo mobil ini apa aja sih keunggulannya kalau di fitur interiornya? Sebenarnya karena ini model pre-facelift, memang interiornya itu dia masih rata-rata hard plastik ya. Karena kan pas di facelift baru dia dapat accent soft touch. Tapi justru secara estetika, secara desain, kan door trim ini kan tidak diupdate di yang facelift ya. Jadi door trimnya sama aja. Tetap sama aja. Nah, ini desainnya malah lebih nyambung ke dashboard yang lama, Vi. Oh, gitu. Karena desain dashboard yang baru kan beda banget nih. Betul. Ketemu door trim yang ini justru malah nggak nyambung. Oke. Sama menurut gue fitur yang oke banget untuk di segmen mobil ini adalah head unitnya. Iya, udah lengkap ya. Iya, karena dia ada Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Yang menurut gua fitur tersebut tuh rata-rata di head unit yang kelasnya juga udah premium loh. Betul. Harganya mahal kalau kita beli sendiri, dan ini udah jadi standarnya di sini kan. Apalagi di beberapa tipe mobil ini kan ada yang varian Rockford Fosgate audio kan. Iya, benar. Itu audionya lebih advance lagi tuh. Betul. Karena dia udah ada subwoofernya ya. Ada guanya di bagasi. Ntar gua ngulung door trim. Oke. Nah, terus Pot, apa lagi di sini nih? Kemudian dari segi ini deh, driving position. Iya, betul. Driving position sendiri memang ini walaupun dia ada height adjuster, dia posisinya terasa cukup tinggi. Tapi menurut gua kayaknya ini sengaja dibikin kayak gini supaya kalian terasa seperti naik SUV gitu kan. Dan ngomongin soal jok juga, memang kalau kita bicara soal kelapangan kabin, contohnya duduk di baris kedua, baris ketiga gitu ya, memang expander justru menjadi salah satu yang paling tidak lapang di antara LMPV. Kenapa? Gitu? Kenapa tuh? Karena joknya tebel-tebel, Vi. Oh iya, ini kerasa cushionnya enak banget sih rasanya di sini. Dibandingkan contohnya R3 ataupun bahkan Stargazer terasa lapang, tapi joknya tipis, jadi wajar gitu. Kalau ini emang joknya tebel-tebel, baris kedua, baris itu terasa loh tebelnya. Menurut gua sebelum adanya expander, buat gua sendiri build quality paling oke tuh sebenarnya dipegang sama R3 loh. Betul, gua setuju. Kan? Bener kan di situ, dan ternyata pada saat gua lihat di XL7 pun, nanti kita akan bahas nih, abis ini kita pindah ke XL7. Menurut gua masih dijaga sebenarnya build quality-nya sama Suzuki di situ. Masih banget. Karena menurut gua killer yang sebenarnya dulu sebelum adanya expander ya itu R3 gitu. Karena memang sampai sekarang tuh fitur-fitur yang ada di R3 dan XL7 masih relevan, dan beberapa juga masih class leading, beberapa nyata kita bahas pas kita bahas di mobilnya ya. Gitu. Jadi secara overall, tapi gue sebenarnya nggak heran banget kenapa orang-orang tetap masih menetapkan expander dan expander cross sebagai benchmark di kelasnya. Walaupun dengan gempuran-gempuran baru ya, seperti sekarang kan ada all new Avanza, ada Veloz, ada Stargazer yang paling baru, yang paling canggih. Tapi tetap kalau kalian nyari the best all rounder yang jatuhnya jadi best value ya. Best value, betul. Oke, Stargazer paling canggih iya. Atau mungkin Avanza paling durable, gitu kan? Tapi kalau secara kita nggak tahu juga soalnya sekarang jadi front wheel drive tuh. Betul, kan sekarang jadi monocoque juga kan. Tapi kalau kalian nyari the best all rounder dari kenyamanan, dari segi driving feeling, karena kan stop. Kesimpulannya nanti, kita belum boleh dong ambil kesimpulan kita. Kan mobil ini, kan maksudnya mobil ini nih. Tadi gua ngomong all rounder ya. Gitu. Dan juga salah satu hal yang ini ntar di-cut bisa dimasukin ke tengah juga sih. Salah satu hal yang bikin mobil ini walaupun dia tinggi tapi dia handlingnya masih cukup oke. Kalau menurut Mitsubishi, suspensinya, teknologinya itu diderivatif dari Mitsubishi Lancer Evolution. Nih gue tikung nih. Wow. Tuh. Iya kan? Oke. Gue nggak tahu itu internal joke atau enggak, tapi yang jelas oke lah. Jadi dia bisa menemukan balance antara kenyamanan
dengan handling, dengan fun to drive. Oke, fun to drive-nya ya. Oke, ya udah sekarang kita langsung cobain XL7 dulu yuk. Nah, sekarang kita udah pindah ke XL7. Yes. Nah, sekarang bagian gue nih yang nyobain di sini nyetir. Jadi kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari sama kayak yang sana, kita mulai bahas performanya dulu. Oke. Untuk performa sendiri, gue belum langsung ngegas mobil ini, tapi menurut gue di sini mesinnya kita recap mesinnya dulu ya. Iya benar. Mesinnya sendiri dia K15B. K15B tadi seperti yang udah gue bilang, 103 HP dengan torsi sedikit lebih kecil 138 Nm. Betul. Ya. Dan memang rasanya menurut gue sendiri di sini torsinya sih terasa biasa-biasa aja ya. Betul, biasa-biasa aja. Tapi nggak yang sampai underpower gimana ya? Nggak underpower, tapi memang terasa biasa-biasa aja. Dia lebih ke arah memang smooth. Kita injeknya, diinjak pedal gasnya tuh bukan yang lompat-lompat gitu, juga bukan linear aja lah, rata menurut gua. Dan memang cocok buat rasanya dijadiin untuk daily commute ya, untuk sehari-hari banget, mobil sehari-hari banget yang memang seperti kita bahas sebelumnya bahwa dia ngejar untuk fuel efficiency, bener kan? Dan memang terbukti efisiensinya juara banget sih memang ya. Di kelasnya tuh memang tergolong irit. Tergolong irit untuk di kelasnya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi soal efisiensi dulu. Soal efisiensi dulu kan. Nah, untuk efisiensi sendiri lagi-lagi gue belum ngetes. Oke, gue pernah ngetes. Oke, gimana? Ini bisa sampai 1:14. 1:14. Iya. Dan itu hemat banget loh untuk menurut gue. Yang sebenarnya kan dari R3 sebelumnya masih mesin 1400 ya. Betul. Dan berarti secara efisiensinya sendiri masih mirip sebenarnya dari mesin. Betul. Yang mana sebenarnya ini kapasitasnya lebih besar ke 1500 karena sebelumnya selalu mengandalkan mesin 1400 cc-nya gitu kan. Nah, efisiensi lebih oke deh memang dibandingin sama Expander. Ya. Dikit sih ya. Sedikit, tapi ya, oke lah. Nah, terus kita lanjut lagi Pot. Abis ngomongin itu, kita ngomongin soal suspensi ya. Suspensi boleh. Suspensi dulu nih. Menurut gua suspensinya dia memang tidak se-smooth Expander. Bahkan Expander Cross yang udah ditinggiin menurut gua ya. Dia rasanya bobotnya terasa, mobilnya emang kerasa lebih ringan sih menurut gue ya. Berasa di sih, sini. berasa. Begitu kita ngelewatin jalan keriting, kontur buruk, dia terasa lebih vibrasinya lebih ada ketimbang Expander Cross sih. Jadi Expander itu berasa kayak lebih rigid gitu ya. Iya, betul. Lebih apa teredam ya? Gitu teredam, ya. Lebih karakter Europe car lah gitu loh, lebih kayak gitu. Lebih mungkin bisa bilang lebih dewasa. Wih, akhirnya kata-kata itu digunakan. Lebih dewasa dengan suspensi ala Evo 10. Iya. Nah, di sini padahal yang sebelumnya waktu sebelum ada Expander, gue lebih suka R3 dibandingin segmen lain. Rival-rivalnya ya. Ya. Menurut gue di situ tuh R3 pada saat itu lebih smooth, paling oke. Kita ngomongin soal kenyamanan kabin, balik lagi soal kekedapan kabinnya juga dong otomatis kan ya. Iya. Menurut gue di situ R3 paling oke. Iya, dulu ya. Dulu. Dan pada saat ini setelah gue mencoba Expander, menurut gue dia masih terbaik juga, tapi behind Expander. Betul, setuju. Dia masih keduanya lah gitu. Menurut gue pertamanya memang masih dipegang sama Expander. Benar kan? Nah, pas gua tes juga waktu itu, memang mobil ini tetap masih tergolong oke banget di kelasnya gitu ya. Jadi memang benar itu ada di bawah Expander. Dia ini kekedapannya itu mirip-mirip sama Stargazer kalau sekarang. Jadi mirip lah 11-12. Expander itu paling kedap, yang kedua itu ada Stargazer dan XL7 dan R3 ya. Oke, saling memperebutkan ya di situ ya. Nah, yang ketiga baru yang Avanza dan kawan-kawan. Oke. Nice insight di situ. Nah, terus kekedapan kabinnya sendiri di sini juga nih kita naikin yang speednya sekarang. Kita masuk, tadi kan kita nyobain sampai 80 ya. Di sini pada saat kita push, mobilnya juga suara mesinnya tuh agak masuk ke kabinnya. Iya, nggak kayak Expander tadi ya. Expander tuh lebih hening banget ya. Lebih hening, mesinnya juga nggak menyeruak masuk ke dalam kabin gitu suaranya. Nah, itu beda banget kalau di sini suara throttle-nya tuh kedengeran gem gitu. Dan suaranya khas mesin Suzuki. Oke, lanjut lagi Pot. Oke, lanjut Vi. Kita lanjut ke driving position lu gimana Vi? Nah, menurut gua driving positionnya di sini
dibandingin sama Expander pun menurut gue udah rasanya lebih tinggi. Tapi dia ada head adjuster seperti lo bilang. Sayangnya di mobil ini nggak ada. Dan di posisi defaultnya sendiri, menurut gue ini agak tinggi. Kan biar SUV. Oh iya benar. Yes, betul. Semakin tinggi semakin commanding. Asal jalan dagunya aja tinggi. Nggak kalian jalan di sini. Nah itu. Dan di sini juga rasa joknya menurut gua dia lebih ke arah pengen ada arah sportinya. Kenapa? Karena nih side bolsternya nih agak lumayan agak cekung ya. Agak cekung. Jadi lu rasa ke peluk gitu rasanya di sini. Dan uniknya di joknya ini juga kombinasi antara kulit dan juga fabric. Yes, jadi ada partial leathernya. Iya, benar. Kalau untuk Expander Cross kan kalau kalian pengen jok yang kukulitan, itu ada premium package, tapi yang paling atas. Kalau ini emang dari trim terbawah seperti ini udah partial leather. Udah partial leather kan. Nah, udah gitu yang gue sayangkan adalah di mobil ini lingkar kemudinya ini pengaturannya nggak ada teleskopiknya kok. Terus ini sendiri kan juga belum kulit ya ininya. Iya, ini kan karena varian terbawah ya, kita nggak bahas soal di situnya lah. Tapi lebih ke arah ergonominya. Tapi sayangnya dia itu hanya ada tilt aja, tidak ada teleskopik yang menurut gua padahal untuk menunjang dia nggak ada head adjuster, ya boleh kali dikasih teleskopik. Udah mulai kelihatan umurnya lah mobilnya. Emang udah waktunya model change sih, karena kan di India sendiri sekarang dia facelift lagi dan facelift lagi gitu. Apalagi sekarang kan juga udah ada BRV dengan desain all new-nya kan gitu. Nah, selain itu menurut gue yang menarik juga di sini adalah instrumen clusternya. Menurut gue lebih menarik dibandingin sama Expander loh. Iya. Karena ada merah-merahnya, layarnya juga interaktif banget di sini. Oke lah, kalau soal desain desain gorgeous itu selera lah ya. Nah, kalau Expander juga kan sebenarnya ada merah-merah, cuman ini terlihat lebih futuristik ya. Betul. Karena dia matte gitu. Betul. Jadi di sini kelihatannya kerennya itu adalah karena dia jarum-jarumnya ini, terus ada sentuhan-sentuhan merah-merahnya yang kelihatan membuatnya itu emang arahnya ke arah sporty-sportyan gitu loh di sini. Dan informasinya cukup komplit ya waktu di sini ya. Komplit banget sih. MID-nya Suzuki itu emang yang terutama Extra 7 ini karena dia bahkan ada banyak gimmick yang unik gitu. Kalau misalnya lu cycle gitu ya. Nah, itu kan selain yang driving time, consumption gitu-gitu, jam. Nah, itu ada torque dan power. Ini yang juga udah diperkenalkan di awal tuh dari Baleno ya, seingat gue ya. Betul. Di sini kita bisa tahu nih, dia naik, Sebenarnya Vi, kalau yang di luar-luar, kalau Suzuki ini kan ada mesin turbo yang mereka sebut booster jet kan. Nah, kalau di mobil yang mesinnya turbo, itu tuh boost gauge sebenarnya Vi. Iya, cuman karena mobil yang di sini tidak turbo, jadinya power dan torque. Oh gitu. Dan perlu diingat, ini pun fitur ini MID-nya semuanya udah komplit di varian rendahnya pun. Betul. Jadi nggak di-korting sama sekali. Nggak di-korting sama sekali ya di sini ya. Nah, keunggulannya lagi AC-nya di varian rendahnya sendiri pun mobil ini juga udah semi digital ya, bisa dibilang ya. Dia ada layarnya, ada pengaturan arah anginnya juga komplit, temperaturnya bisa dirubah, dan tadi Opot bilang bahwa untuk di varian tertingginya dia ada heaternya ya. Betul, dia ada heaternya, dan kemudian bahkan di bagian cup holder tengah sini dia bisa dilayar AC. Jadi pendingin untuk minuman. Sama keunggulannya lagi adalah head unitnya, Pot. Oh, besar. Nih layar touchscreen-nya besar ukurannya, beda banget dibandingin sama Expander Cross tadi. Tapi sayangnya layar besarnya ini nggak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay ya. Iya, betul. Padahal fitur itu kalau ada di sini, wah cakep banget sih sebenarnya di sini. Bisa semuanya. Walaupun memang sebenarnya fitur Bluetooth udah standar lah di sini ya. Yang uniknya lagi di sini juga, nah, model dashboardnya nih lucu banget. Ada aksen kekarbonan. Gimana kalau dari soal dashboard ini udah nih ya, Pot. Kalau tadi kan lu ngomong bahwa kelegaan kabinnya. Kalau di Expander Cross tadi itu kan tidak terlalu lega kabinnya dikarenakan joknya tebel-tebel. Nah, kalau di sini gimana, Pak, menurut? Kalau di sini sebenarnya kalau dibandingkan Expander, dia kelegaan kabinnya sedikit lebih baik justru. Gitu ya? Betul. Ya faktornya karena itu. Karena sebenarnya Expander tuh nggak yang sempit, tapi karena joknya tebel jadi berasa sempit gitu. Nah, di sini sebenarnya dia cukup oke. Jadi karena joknya tidak setebal Expander, jadi dia terasa sedikit lebih lapang. Di belakang pun udah ada ISOFIX tethering point juga. Kemudian di tengah juga ada armrest gitu ya. Kalau Expander kan armrestnya yang benar-benar ngebelah jok. Kalau ini armrestnya kayak ya armrest biasa yang proper di tengah gitu. Betul.
Dan bicara soal space juga sampai ke bagasi, kayak yang kita bilang pas di review kemarin yang statik itu bagasinya R3 dan XL7 tetap menjadi salah satu bagasi yang lega di kelas LMPV dan LSUV. Bahkan koper large itu bisa taruh berdiri. Oh, kalau kita copot partisinya tadi ya. Iya, bisa taruh berdiri. Oke. Benar. Oke sih, mobil ini masih patut dipertimbangkan kalau memang mungkin karena balik lagi soal desain dari Xpander belum tentu semuanya suka ya, Pak. Setuju. Karena memang dia pertama kali membuat mobil yang dengan desainnya agak, orang-orang pada saat itu bertanya, kenapa desainnya keluar jalur, lampunya kenapa di bawah, kan disebutnya di bawah gitu kan. Tapi sebenarnya itu masih level bukan lampu di bawah gitu. Cuman ya balik lagi itu soal desain, mungkin ada yang belum terima, ya mungkin ini bisa menjadi pilihannya sih menurut Betul gua, banget, ya. masih sangat kompeten banget kok. Betul. Oke, apalagi nih yang kita bahas di sini? Udah sih, semuanya udah hampir kita bahas ya. I think iya sih, udah cukup lengkap ya kayaknya. Cukup lengkap. Nah, ya udah Olexers. Jadi mungkin karena video ini tayangnya di channel Opot atau di channel saya? Di channel Anda dong. Oke. Karena tayangan adalah di channel Olex Autos. Hasilnya untuk review komparasi kita sampai di sini aja. Bagi teman-teman Olexers yang lagi nyari antara Suzuki XL7 ataupun Xpander Cross, bisa langsung datang ke Olex Autos One Bell Park atau di cabang kami yang lainnya. Karena kebetulan kami ada beberapa unit mobil XL7 dan juga Xpander Cross yang bisa dilihat apabila berminat. Kita belum conclusion kan? Oh iya. Conclusion mau di sini atau mau di luar? Atau di sini aja lah. Oh ya udah. Oke. Nah, tadi udah ngebahas soal kalau mau cari Xpander atau Xpander Cross atau XL7 bisa di toko Olex Autos. Sekarang kita bahas soal konklusinya dulu nih. Oke. Mungkin bisa buat jadi bahan pertimbangan ya. Oke, kita mulai dulu dari XL7. Gimana Pak menurut lo? XL7 ini menurut gua adalah pilihan bagi kalian yang lebih ke arah mengincar sesuatu yang efisien. Itu efisiensi itu pasti. Kemudian dari segi kelapangan kabin, praktikalitas. Dan untuk desainnya menurut gue walaupun dia lebih main aman tapi lebih bisa diterima oleh khalayak banyak. Betul. Jadi nggak yang terlalu breakthrough banget tapi sampai sekarang pun masih tetap enak dilihat. Intinya ini tuh safe choice banget sih. Mobilnya irit, mesinnya durable, kemudian space-nya pun memadahi, dan secara ride quality pun ya memang dia tidak sebaik Xpander Cross tapi dia masih sangat relevan banget. Betul. Masih dibanding dengan contohnya rival yang lainnya seperti contohnya mungkin Xenia atau Avanza, ini masih sangat-sangat kompeten dan masih nyaman kok buat kalian pakai buat harian. Dan gak lupa build quality-nya masih nggak berubah, masih dijaga dari pertama kali mobil ini keluar. Dia build quality-nya masih boleh banget dan bersaing banget sama Xpander. Banget. Ya. Karena kan ini mobil sendiri juga CBU ya. Betul. Nggak kayak temen-temennya ini kan ya kalian tau lah kalau contohnya mobil-mobil yang di R&D di India. Itu build quality kayak gimana, plastiknya tebel-tebel ya kan, kemudian besinya juga tebel-tebel gitu ya kayak gitu. Jadi itu masih berasa juga di sini. Betul. Dan secara fiturnya pun juga masih bersaing, apalagi kalau memang disamakan dengan varian tertingginya, mobil ini masih bisa banget bersaing dengan Xpander Cross yang menjadi leading lah saat ini di market. Saat ini betul. Nah, bahkan kan fitur di varian tertingginya ada beberapa yang justru Xpander Cross nggak punya ya. Semua mobil lain nggak punya di kelasnya. Kayak contohnya ini. Digital mirror, dia nggak punya, mobil lain nggak ada yang punya di kelasnya. Gitu kan. Kayak contohnya cup holder AC juga nggak ada ya, bener di sini ya. Oke, nah udah konklusi untuk XL7. Sekarang kita konklusi untuk Xpander Cross gimana? Nah, untuk Xpander Cross sendiri merupakan pilihan yang memang kalau kalian mengincar rasa berkendara yang asik, kemudian kenyamanan. Nah ini kan speed trap nih. Nah berasa kan kalau Xpander tuh lebih rigid. Bener, gitu. Tadi kita ngerasain Xpander itu lebih rigid dan nggak ada suara gitu. Tapi ini juga masih sangat baik kok, masih baik banget. Jadi kalau soal kenyamanan, soal keempukan jok gitu ya, soal smoothness dari ride quality-nya, memang Xpander ya bisa dibilang masih the best in the class saat ini gitu. Terutama dengan desainnya yang lumayan nyentrik dan sekarang kan yang lain pun pada ngikutin dia ya kalau dilihat ya. At the end pada ngikutin. Iya, makanya sampai Stargazer pun posisi penempatan lampunya di bawah yang sebenarnya karena secara desainnya tidak di bawah, cuma terlihat membuatnya seperti di bawah gitu kan. Makanya kan sekarang ada hashtag apa tuh? Semua kan Xpander pada waktunya. Iya. Tapi memang kalau dari segi price point memang ya harus diakui
harga Expander di pasar baru maupun di pasar second sekarang kan masih di atasnya ini ya XL7 ya. Betul. Nah, kalau bicara soal harga di OLX gimana, Vi? Ini harganya berapa nih untuk dua mobil ini? Nah, kebetulan kalau untuk harganya sendiri, saya juga nggak hafal nih. Oke. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi, gue taruh ada kedua iklannya untuk Expander Cross dan juga Suzuki XL7 ini. Oke. Dan memang secara harga, memang Expander Cross masih lebih tinggi, mengingat memang barunya pun memang dia lebih tinggi dibanding dengan XL7 gitu. Balik lagi, mungkin harga pun bisa menjadi bahan pertimbangan apakah budget yang mau dibeli itu sesuai atau enggak. Betul, betul, setuju banget. Gitu. Nah, selain itu Expander Cross juga konklusi lagi ya, untuk mesinnya dia juga lebih bertenaga ya, Pot ya. Betul, lebih bertenaga. Torsinya lebih kuat. Memang walaupun di atas kelas sih perbedaannya tipis, tapi memang rasanya berbeda pada saat kita langsung di jalan nih nyobainnya kayak gitu. Nah, yang pasti teman-teman OLXers bagi yang nyari mobil bekas berkualitas, ya jangan lupa nyarinya di OLX Autos. Oh iya, pasti dong ya. Iya dong, karena akan mendapatkan garansi 30 hari garansi mesin, kemudian garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian, dan itu sudah dirasakan langsung sama Opot. Kita udah merasakan langsung, kita waktu itu ambil Karimun di OLX, sampai sekarang kita masih pakai tuh yang gratis perawatannya tuh. Iya dong. Kemarin baru ganti oli gitu-gitu nih. Ganti aki bahkan kita sekalian kemarin. Oh iya. Oke deh, kalau gitu terima kasih Opot atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak juga sudah ngajak kita komparasi bareng. Jangan lupa kita ntar komparasi lagi ya. Boleh dong, kalau misalnya kalian pengen ada mobil yang komparasiin, silahkan kalian komen aja di bawah. Apa yang pengen di-compare sama kita berdua. Kalau misalnya menarik-narik. Dan kalau misalnya kalian lihat ada stok mobil-mobil unik di OLX Autos yang pengen kita ulas, juga boleh kalian komen di bawah gitu. Nanti kita aturin buat kalian. Oke. Ya udah kalau gitu, Opot mau turun di sini? Di Ion nih. Iya. Boleh deh, kita nepi ya, Mi. Bye, Alexas. Bye-bye, see you.